Hai guys, welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube ini, teman-teman bisa menemukan berbagai informasi mengenai lifestyle, self-development, personal finance, ataupun intip karir series. Nah, di episode kali ini aku akan membahas gimana sih caranya melakukan perpanjangan paspor online yang masa berlakunya itu 10 tahun guys, dan biayanya itu affordable banget. Nah, untuk pengurusan paspornya ini, itu aku ngurusnya itu sendiri guys. Jadi cepat banget. Aku ngurus di salah satu unit layanan paspor yang paling dekat dari tempat domisiliku. Tempatnya ini tuh ada di parkiran mall guys, di lantai 5, parkiran suatu mall. Jadi tempatnya itu seperti ini gitu, di pojok dari parkiran-parkiran mobil yang ada di mall. Nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman nama tempatnya itu apa. Jadi teman-teman, ini tuh aku ada di unit layanan paspor yang ada di Plaza Semanggi. Kita langsung masuk aja ke tempatnya ya guys. Tempatnya seperti ini. Jadi ada pintu kaca gitu, ada jendela kaca juga. Di sini juga dijelasin tentang jam operasional unit layanan paspornya. Bukanya hari Senin sampai Kamis dari jam 7.30 pagi sampai jam 4 sore, dan hari Jumat itu di jam 7.30 pagi sampai 16.30 sore. Ini aku sekarang ada di ruang tunggunya guys. Ruang tunggunya cukup nyaman, gak terlalu ramai, tapi masih ada beberapa orang yang antri ya. Ini aku dapat nomor antrian 29. Aku datang gak terlalu siang tapi juga gak terlalu pagi guys. Dan tempat tunggunya itu AC. Nah teman-teman, ini kalian harus belajar dari kesalahan aku. Jadi pertama kali aku datang ke sana itu aku tidak ngeprint bukti pendaftaran online-nya, karena aku kira kan nggak kepake gitu ya. Terus akhirnya ternyata diminta print dong guys. Jadi kalian harus nyiapin ini print-printan untuk ngeprint 1 lembar bukti konfirmasi penerimaan pembayaran yang ada di email kalian. Untungnya di sini itu ada tempat fotokopian, walaupun aku harus turun dari lantai 5 ke lantai ground floor. Di sini tempatnya itu deket sama kantin, kayak kantin di bawah gitu ya guys, kantin karyawan. Lumayan capek sih guys, karena kita itu dari lantai 5, terus aku tadi naik lift barang ya guys ya, ke lantai ground floor. Dan sekarang ini aku udah kembali lagi ke parkiran lantai 5 dan harus jalan ke ujung gitu guys, buat balik ke tempat unit layanan paspornya. Dan ini aku udah sampai kembali di unit layanan paspornya, baru boleh ambil nomor antrian dan mengantri. Proses antrinya sebenarnya nggak terlalu ramai sih guys. Jadi aku itu kayak cuma antri 10 menitan gitu. Setelah itu nomor 29 itu dipanggil. Terus aku dipanggil untuk masuk ke ruangan foto dan juga ruangan wawancara langsung gitu guys. Di sini kalau udah agak siang itu biasanya lebih ramai lagi tamu-tamu yang datang. Mereka semua pada antri dengan tertib karena udah ada nomor antriannya. Ini yang aku suka sih. Jadi kita nggak harus rebutan sama orang-orang karena masing-masing orang itu udah punya nomor antriannya masing-masing gitu guys. Nah kalau nanti udah dipanggil, kita itu masuk ke ruangan yang ini guys, yang ada di depan. Ada ruang foto dan ruang wawancara. Di sebelah kirinya itu ada loket pengambilan paspor. Jadi nanti berapa hari kemudian, kalau teman-teman udah jadi paspornya, teman-teman harus balik lagi ke tempat ini untuk mengambil paspor yang sudah jadi. Oh iya, tadi sebelum aku dipanggil itu sambil antri aku sambil lihat-lihat gitu guys. Jadi di dinding ini banyak banget informasi, mulai dari proses pembuatan paspor, terus gimana sih kalau misalnya paspor kita itu hilang ataupun rusak, itu ada alur atau prosedur sendiri yang kita harus tempuh. Terus di sini juga ada persyaratan kayak apa aja sih yang dibutuhkan untuk kita itu membuat ataupun memperpanjang paspor kita. Semuanya ini sebenarnya proses awalnya itu dilakukan online guys. Jadi aku itu pakai suatu aplikasi yang ada di Play Store ataupun di App Store untuk perpanjangan paspornya. Di sini itu juga ada biayanya guys. Jadi biaya perpanjangan paspor biasa itu 350.000, kalau yang elektronik itu 650.000. Terus kalau misalnya paspor kalian hilang itu kena biaya 1 juta, kalau paspor kalian rusak itu kena biaya 500.000, semuanya sudah ada aturannya dan jelas. Nah teman-teman, untuk nama aplikasinya itu teman-teman bisa download aplikasi M-Strip Paspor atau M-Paspor yang ada di Play Store ataupun Google App Store gitu ya guys. Jadi kalian itu bisa download, lalu kalian langsung aja buat atau daftar akun di sini. Setelah kalian buat atau daftar akun, itu kalian bisa login aja langsung untuk mendaftar. Jadi kita basisnya itu adalah nomor antrian yang kita daftarkan di M-Paspor guys. Jadi ini teman-teman aplikasi M-Paspornya. Ini setelah login itu tampilannya seperti ini.
Kalau teman-teman mau mengajukan untuk perpanjangan paspor misalnya, teman-teman itu bisa klik pengajuan permohonan. Di sini karena sebelumnya aku udah mengajukan, jadi di riwayatku itu ada guys. Nih, di tanggal 26 Oktober 2022 itu aku sudah memiliki jadwal perpanjangan paspor. Kalau misalnya teman-teman belum punya, itu teman-teman bisa klik pengajuan permohonan dulu. Terus teman-teman itu bisa pilih permohonan paspor reguler. Nah, di sini udah ada nih teman-teman. Jadi ada beberapa kuesioner yang teman-teman itu harus isi. Klik aja lanjutkan. Setelah itu teman-teman bisa mulai isi kuesioner layanan permohonannya. Untuk siapa permohonan paspor ini, misalnya untuk dewasa ataupun anak-anak. Kalau dewasa kita klik yang atas. Nah, terus di sini teman-teman disuruh verifikasi NIK. Jadi teman-teman disuruh ambil foto atau upload foto KTP gitu ya. Misalnya ambil foto cekrek gitu ya. Terus teman-teman bisa ke halaman selanjutnya. Jadi mengisi data gitu guys. Kayak ada nama pemohon, tanggal lahir, masukkan NIK, dan dilanjutin aja nih, masih banyak data-datanya. Jadi kita udah pilih hari gitu dari jauh hari. Teman-teman butuh tutorialnya nggak? Kalau misalnya teman-teman butuh tutorialnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Biar nextnya itu aku akan buatin buat teman-teman spesial video tutorial untuk mendaftar di aplikasi M-Paspor. Ini dia, aku ada sedikit footage ketika aku dipanggil ke ruangan untuk foto dan juga wawancara sekilas. Ini aku lagi bener-benerin rambutku. Terus kita itu kan fotonya nggak boleh senyum gigi ya guys. Jadi cuma boleh senyum bibir aja biasa. Terus telinganya itu harus dikeliatin ketika foto. Dan teman-teman itu di sini nggak bisa ngulang-ngulang fotonya gitu guys. Jadi kalau misalnya jelek ya sudahlah gitu kan. Memang aku agak lepek sih waktu ini. Setelah lari-lari dari lantai 5 ke lantai ground floor untuk ngeprint tadi ke tempat fotokopian. Nah di sini itu kita juga ditanya-tanya guys, kenapa kamu mau memperpanjang paspor misalnya. Apakah ada planning untuk luar negeri kah, atau ada planning study, atau misalnya berhubungan dengan pekerjaan. Terus aku ditanya-tanyain sedikit juga tentang kerjaan aku kerja di bidang apa dan sebagainya. Ini aku lagi masukin sidik jari guys. Jadi setelah kita difoto, itu seluruh jari kita harus dimasukkan gitu sidik jarinya buat memastikan tanda pengenalnya kalau misalnya ini tuh jari-jari kita gitu guys. Urut sih dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan juga ibu jari. Itu semuanya didokumentasikan oleh timnya pembuatan paspor ini. Prosesnya termasuk yang cepat banget guys. Jadi aku di dalam ruangan itu tuh nggak nyampe 10 menit. Dan aku sekarang udah kembali lagi ke ruang tunggunya. Setelah kita selesai melakukan foto dan juga wawancara tadi, paspornya itu ditinggal guys. Jadi kita harus kembali lagi ke tempat pengambilan paspornya. Kurang lebih itu beberapa hari kerja atau 1 minggu. Teman-teman tunggu dulu nih dapat SMS dari pihak unit pelayanan paspornya kalau misalnya paspornya teman-teman itu udah siap diambil. Kemarin aku itu kembali lagi ke tempat ini nggak sampai 1 minggu sih guys. Udah dapat SMS, lalu aku kembali lagi untuk mengambil paspornya. Ini aku ada di Mall Plaza Semanggi guys. Jadi cara naiknya ke lantai 5 tadi itu teman-teman dari lantai 3A dulu. Setelah teman-teman menemukan tempat ini, teman-teman bisa naik eskalator yang ada di pojok kiri tadi. Nah ini aku juga akan shoot sedikit-sedikit ya guys Plaza Semanggi buat teman-teman yang misalnya kangen nih sama Plaza Semanggi. Tapi as far as what I see sih ya, di sini tuh sepi banget sih guys Plaza Semanggi. Jadi banyak juga tenan-tenan atau tempat-tempat itu yang kosong gitu. Sayang banget sih, mungkin karena efek pandemi juga ya. Jadi setelah aku membuat paspor itu aku nggak berlama-lama, aku langsung pulang karena memang merchant di sini banyak yang nggak buka juga sih. Jadi kayak males juga kan. Tapi overall pengalaman aku membuat atau memperpanjang paspor secara online lewat aplikasi M-Paspor ini menurut aku worth it banget guys. Karena kita cukup bayar 350.000 aja, nggak perlu bayar calo. Terus prosesnya itu juga menurut aku ini cepet banget. Jadi beberapa hari kemudian aku di SMS, lalu aku datang nih ke tempat unit pelayanan paspor lagi yang kemarin. Setelah itu aku langsung ambil aja di loket pengambilan paspor. Itu nggak lama guys, jadi proses aku di sini itu cuma 5 menit aja sebenarnya udah selesai. Dan tara,
Paspor baru aku udah jadi guys. Dan paspor yang lama ini kita bisa bawa pulang atau bisa kita minta kembali. Karena kan pasti ya teman-teman, paspor kalau udah selama itu tuh ada kenangan-kenangan yang mana kita itu keluar negeri lah. Atau dulu aku pernah student exchange, sayang ya kalau misalnya nggak bisa dibawa pulang lagi. Tapi paspor lama kita itu di stempel tidak berlaku guys, terus dilubangin gitu ya. Kayak paspor yang udah nggak berlaku. Tapi paspor yang baru itu nggak dilubangin, jadi ini paspor barunya guys. Aku nggak tahu sih akan keluar negeri lagi dalam berapa lama lagi, tapi ya udahlah gitu kan. Yang penting punya paspor dulu dan masa berlaku paspornya juga 10 tahun. Seneng banget guys. I think that's all from me untuk proses perpanjangan paspor aku secara online melalui M-Paspor. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.